Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Muhammad Agus Effendi, yang kedua Mbak Triwahyuni, yang ketiga Mbak Novi Oktaviani. Kami di sini akan menjelaskan Makiyah dan Madaniyah dengan matkul studi Al-Quran dan dosen pengampu Bapak Haji Imam Mastur MTHI. Yang pertama, pengertian Maki dan Madani. Kata Al-Maki berasal dari Makkah dan Al-Madani berasal dari Madinah. Kedua kata tersebut telah dimasuki ya, nisbah menjadi Al-Maki atau Al-Makiyah dan Al-Madani atau Al-Madinah. Secara harfiah, Al-Maki atau Al-Makiyah berarti yang bersifat Makkah atau yang berasal dari Makkah. Sedangkan Al-Madani atau Al-Madinah berarti yang bersifat Madinah atau berasal dari Madinah. Yang selanjutnya, konsep Makiyah dan Madaniyah. Ada beberapa konsep menurut jumhur ulama. Yang pertama, yang kedua menurut Al-Zakashi, yang ketiga menurut Al-Suyuti. Dan saya di sini akan menjelaskan konsep Maki dan Madani menurut Imam Jalaluddin Al-Suyuti. Menurut beliau, berkenaan definisi Makiyah Madaniyah, beliau menyebutkan termasuk disebut surat atau ayat Makiyah apabila ia turun di kota Makkah, walaupun ia turun setelah hijrah, dan ia disebut Madaniyah bila turun di kota Madinah. Dan apabila yang dikhitab adalah penduduk Makkah, maka ayat tersebut adalah Makiyah dan sebaliknya. Dan berikut adalah surat yang diperselisihkan para ulama. Surat Al-Fatihah, kebanyakan ulama berpendapat ia adalah Makiyah dengan dalil surat Al-Hijr ayat 87. Pendapat lain mengatakan surat Al-Fatihah turun dua kali, pertama di Makkah dan kedua turun di Madinah. Karena begitu mulianya surat tersebut. Dan berikut ini merupakan surat-surat yang diperselisihkan. Ada surat An-Nisa, surat Yunus, surat Ar-Ra'd, surat Al-Hajj, surat Al-Furqan, surat Yasin, surat Shad, dan surat Muhammad. Dan berikut ini ciri-ciri Maki dan Madani. Yang pertama, Makiyah. Ciri-ciri Makiyah yang pertama adalah ayat dan suratnya pendek dan susunannya luas dan jelas. Yang kedua, ayatnya lebih puitis atau bersajak karena yang datang adalah masyarakat yang ahli dalam membuat puisi. Yang ketiga, Makiyah banyak menyebut hosom atau sumpah, tasbih atau penyerupaan, dan amsal atau perumpamaan, dan seterusnya. Dan ciri-ciri Al-Madani adalah suratnya berisi hukum pidana, hukum warisan, hak-hak perdata, dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perdata, serta kemasyarakatan dan kenegaraan. Yang kedua, surat-suratnya mengandung izin untuk berjihad, urusan-urusan perang, hukum-hukumnya, perdamaian, dan perjanjian. Yang ketiga, setiap surat yang menjelaskan hal ihwal orang-orang munafik termasuk Madaniyah. Teori Maki dan Madani. Untuk membedakan Maki dan Madani, para ulama mempunyai 3 macam teori yang masing-masing teorinya mempunyai dasar tersendiri. Teori tersebut ada teori tempat, makani, yang kedua teori waktu, zamani, dan yang ketiga teori mukhatab, objek pewahyuan. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu teori tersebut. Yang pertama, teori tempat, makani. Maki adalah ayat yang diturunkan di kota Mekah dan sekitar-sekitarnya. Kota Mekah tersebut termasuk Arafah, Mina, dan Hudaibiyah. Sedangkan Madani adalah ayat yang diturunkan di kota Madinah dan sekitar-sekitarnya.
Kota Madinah itu termasuk Badar, Kuba, Uhud, dan lain-lain. Yang kedua, teori waktu zamani. Maki adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah, periode Mekah. Sedangkan Madani adalah ayat yang diturunkan setelah masa hijrah, periode Mekah. Teori ini berorientasi pada sejarah dan tempat yang menjadi tonggak sejarah. Oleh teori ini adalah peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Yang ketiga, teori mukhatab, objek pewahyuan. Maki adalah diturunkan dengan menyinggung penduduk Mekah. Sedangkan Madinah adalah ayat-ayat yang menyinggung penduduk Madinah. Teori ini berorientasi pada siapa yang ayat itu ditujukan. Dan menurut teori ini, setiap ayat yang dimulai dengan kalimat ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, maka ayat tersebut digolongkan sebagai maki. Sedangkan setiap ayat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amana, wahai orang-orang yang beriman, maka ayat tersebut digolongkan madani. Namun, yang menjadi persoalan adalah tidak semua ayat dimulai dengan kedua kalimat di atas atau kalimat tersebut. Kemudian, teori Maki dan Madani menurut Abdul Jahal itu ada 4. Yang pertama, teori geografis. Yang kedua, teori subjektif. Dan yang ketiga, teori historis. Dan yang terakhir atau yang keempat, teori konten analisis, teori isi. Teori geografis yaitu teori yang berorientasi pada tempat turunnya Al-Quran dan ayat. Teori ini diambil dari pendapat Abu Amir dan Utsman bin Said al-Darimi, yang mana menjelaskan Al-Quran diturunkan di Mekah dan yang diturunkan dalam perjalanan hijrah ke Madinah sebelum Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah. Dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan beliau setelah tiba di Madinah adalah termasuk Madaniyah. Kelebihan teori ini adalah jelas dan tegas, sedangkan kelemahannya tidak bisa dijadikan pedoman atau patokan, karena tidak semua ayat turun di Mekah dan sekitarnya atau di Madinah dan sekitarnya. Yang kedua, teori subjektif, yaitu jika subjeknya orang-orang Mekah maka dinamakan Makiyah. Jika subjeknya adalah orang-orang Madinah maka disebut Madaniyah. Kelebihan teori ini itu dapat mudah dimengerti. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, tidak dapat dijadikan batasan karena tidak bisa mencakup seluruh ayat Al-Quran. Yang kedua, tidak berlaku secara menyeluruh. Oleh karena itu, teori ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, teori historis. Teori historis yaitu teori sejarah turunnya Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah dinamakan Makiyah, sedangkan yang turun di Madinah dinamakan Madaniyah. Kelebihan teori ini adalah mencakup keseluruhan ayat Al-Quran, sehingga dapat dijadikan definisi. Sedangkan kelemahannya adalah terjadi
kejanggalan dalam menetapkan ayat-ayat yang diturunkan, apakah itu Makkiyah atau Madaniyah. Yang terakhir atau yang keempat, teori konten analisis, teori isi, yaitu teori yang mendasarkan kriteria dalam membedakan Makkiyah dan Madaniyah. Yang dinamakan Makkiyah menurut teori konten analisis itu adalah surat atau ayat yang berisi cerita-cerita umat dan para nabi atau rasul terdahulu. Sedangkan Madaniyah adalah surat atau ayat yang berisi hukum hudud, faraid, dan sebagainya. Kelebihan teori ini adalah jelas dan mudah dipahami, sedangkan kelemahannya, teori ini tidak praktis sebab orang harus mempelajari isi kandungan ayat lebih dahulu baru dapat mengetahui kriterianya atau kategorinya. Manfaat mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Langsung saja, yaitu yang pertama, manfaatnya membedakan antara nasih dan mansuh. Maksudnya, jika terdapat dua ayat atau lebih yang membicarakan suatu perkara dan ditemukan bahwa hukum di satu ayat bertentangan dengan hukum di ayat yang lain, maka pengetahuan tentang ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah mana yang akan menjelaskan masalah tersebut. Ayat Madaniyah akan menjadi nasihnya dari ayat Makkiyah seperti terlihat pada ayat Madaniyah yang datang setelah ayat Makkiyah. Yang kedua, yaitu membantu dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara lebih rinci. Ini dikarenakan karena mengetahui lokasi turunnya ayat dan membantu untuk memahami ayat tersebut dan menafsirkan dengan akurat dan jelas. Selain itu, Utsman juga menjelaskan beberapa manfaat mempelajari ilmu Makkiyah dan Madaniyah, yaitu yang pertama, dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, dapat diresapi gaya bahasa Al-Quran dalam metode berdakwah menuju jalan Allah, sebab situasi dan kondisi yang berbeda harus dihadapi dengan bahasa dan metode tersendiri. Yang ketiga, yaitu dengan ilmu ini dapat diketengahkan sejarah Nabi Muhammad SAW dengan cara mengikuti jejak langkah beliau dalam berdakwah baik ketika di Makkah maupun di Madinah. Yang keempat, yaitu dapat diketahui bentuk dan sekaligus perbedaan terhadap gaya bahasa Al-Quran dalam mengajak manusia menuju ke jalan yang benar. Yang kelima, yaitu dengan ilmu ini dapat diketahui dan dijelaskan tingkat perhatian kaum muslimin terhadap Al-Quran, termasuk di dalamnya terdapat hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan tentang sejarah, pembentukan sesuatu hukum, sekaligus hikmah, pensyariatannya, serta fase-fase pembenahannya. Yang keenam, yaitu dapat diketahui lebih mudah ayat-ayat Al-Quran yang nasih dan mansuh. Yang terakhir, yaitu dapat diketahui mana ayat yang lebih dahulu diturunkan dan mana yang diturunkan belakangan. Nah, dapat kita ambil kesimpulan dari penjelasan di atas, yaitu bahwa Makkiyah dan Madaniyah merupakan salah satu ciri ayat yang ada di dalam Al-Quran, di mana Makkiyah sendiri dapat disimpulkan sebagai surah atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah dan diturunkan di kota Makkah, sedangkan Madaniyah yaitu diturunkan setelah Nabi hijrah dan diturunkan di kota Madinah. Walaupun terdapat perbedaan dan perselisihan dari para ulama terkait Makkiyah dan Madaniyah, akan tetapi dari Makkiyah dan Madaniyah itu sendiri adalah apa yang sudah dijelaskan seperti pada uraian di atas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.